Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan selamat malam teman-teman, happy weekend juga. Hari ini sorry ya baru bisa record malam hari ini. Dan ya ini salah satu karena penyebabnya memang tadi pagi itu belum sempet ya teman-teman. Lalu kedua itu masalah internet. Ya baru kali ini nih baru bisa nih teman-teman internetnya. Jadi ya saya baru bisa record juga dan langsung upload lah. Malam ini market hijau kayaknya saya spesial nih, pakai mana nih? Nah, pakai baju hijau juga teman-teman ya. Jadi ya lumayan lah ya, lihat Porto nggak merah-merah mulu ya, sekarang balik hijau. Walaupun ini balik-balik hijaunya ke harga sebelum kena bantingan lah untuk beberapa altcoin teman-teman ya. Contohnya kayak XRP nih udah balik di 2,16 2,17 dolar gitu ya. Dan kita lihat juga Fear and Greed juga berada di level 27 ya. Kemudian market cap juga mengalami kenaikan. Bitcoin tadi hit 85.000 dan ya altcoinnya juga lumayan naiknya teman-teman ya, 5-15% tergantung altcoinnya, malah ada yang 20% ya. Ya berarti 5-20%. Dan kali ini kita akan bahas Bitcoin dominance, Bitcoin dan juga Baby nih. Ini Baby lagi viral ya, dan beberapa juga request nih, Babynya tolong dibahas nih, Baby gitu ya. Mungkin ini salah satu koin baru teman-teman ya. Koin baru Babylon Market. Ya ini marketnya nih, ada beberapa exchange. Dan dari Babylon ini ya nanti kita akan bahas lebih ke arah teknikalnya teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu Bitcoin dominance. Yes Bitcoin dominance ya, yang sudah sering saya sampaikan berkali-kali di video-video saya yang sebelum-sebelum, bahkan 2, 3, 4 video yang lalu ya. Jadi memang di situ saya masih mengekspektasikan kalaupun dia dikasih naik sekali lagi before adanya rejection. Dan ya kita lihat memang ya tadi pagi closingnya bagus nih daily. Next candle sekarang, posisi sekarang ini adanya reject strong teman-teman. Ya jadi kalau misalkan kita lihat lebih detail ke time frame 4 jam hourly-nya. Nah, ini perspektif yang kemarin ya. Jadi dia bergerak dalam sebuah broadening wedge pattern ya. Kemudian dia break, ya yes memang break. Kemudian gak lama memang saya ekspektasikan adanya rejection melihat dari skenario ataupun pergerakan dari Bitcoin dominance yang lalu nih ya. Jadi pas dia naik nih kayak gini, naik terus turun, masih dikasih naik lagi sekali lagi before dia going down ya. Jadi itu udah sempat saya jelaskan. Dan ya sekarang syukurnya kejadian teman-teman ya. Jadi syukur banget lah intinya untuk altcoin ya. Dia memang sebelumnya break terus langsung reject lagi. Dan ya so far sih yang terdekat pasti di trendline resistance dulu ya teman-teman. Di sini trendline resistance, lalu kalau jebol lagi baru hit target ke box orange teman-teman. Nanti kita lihat lagi di situ apakah reaksinya mantul kenceng atau malah memang mantul tapi mungkin apakah mantulnya cuma segini doang kemudian lanjut turun lagi untuk ngejar ke 62,2%. Nah ini yang menjadi concern sebenarnya ya. Hopefully masih bisa lanjut turun ke 62,2 62,3% teman-teman. Expect seperti itu kalau memang nanti akhirnya mantulnya pun cuma sekedar terbatas aja sebelum dia lanjut turun lagi teman-teman ya. Jadi so far masih sejalan. Dan ya kita lihat lagi teman-teman ya untuk beberapa hari ke depan bahkan minggu depannya ya. Semoga market benar-benar dikasih hijau setelah perang tarif ini ya. Trump nge-pause terus mau bikin deal dengan beberapa negara termasuk China, yaitu menjadi salah satu katalis positif. Kemudian kemarin CPI juga mengalami penurunan di bawah forecast. Dan ya hopefully ini bisa menjadi booster lah at least di 1 bulan ini teman-teman ya. Dan untuk overallnya memang kita bisa lihat ya di sini untuk ABC-nya tetap masih sama ya di 58,8%. Itu dulu aja teman-teman. Kalau misalkan lebih bawah bisa nggak? Bisa mungkin di sekitar 57, 56 gitu teman. Tapi ya at least kita ngomongin dari jangka pendek dulu aja deh ya. Kalau nanti secara bertahap dia ongoing ke UFC secara overallnya ya bagus gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk Bitcoinnya, Bitcoin secara daily, oke, for the first time ya sejak Januari 2025 ini akhirnya 11 April ini tadi pagi ya closing di atas trendline resistance plus di atas EMA 21. Posisi sekarang udah di atas itu ya, tinggal kita lihat closing. Balik lagi ini weekend teman-teman ya. Jadi antisipasi untuk dia ya, ini balik lagi nih antisipasi untuk dia kalau memang dia hit balik ke 88.500 sampai 90.000 ya. Kemudian di situ malah reject strong. Nah, ini perlu diwaspadai sebenarnya. Bisa aja dalam tanda kutip sebuah manipulasi ya.
Tapi kalau nanti koreksinya hanya sebatas di atas 85.000 gitu ya, mungkin dengan korektif gitu ya, turunnya dengan korektif kayak gini untuk bisa lanjut naik ya ke 92 93 itu possible. Jadi ya let's say kita lihat lagi ya untuk si Bitcoinnya, dan ini wajib di break ya, sekali lagi ini wajib di break ya. Kalau memang nanti koreksinya korektif kayak gini ya, ini baru bisa mungkin probabilitas untuk dia bisa lanjut naik itu lebih besar lagi ya. At least mungkin kalau udah mampu break ya, mampu break di atas 88.600, 88.500, di break di atas itu, kemudian retracement-nya mungkin di sekitar 85, 86 itu masih oke lah teman-teman ya, before dia next going up. Tapi ya so far kalau kita lihat di sini memang breaknya udah cukup oke. Tinggal kita lihat semoga mampu di follow up dengan baik ya, didukung juga dengan good news dari tarif Trump ya untuk Bitcoin secara daily. Hourly-nya gimana bro? Ya untuk hourly ini teman-teman ya, untuk hourly memang ini terakhir kali dia going up, kemudian target retracement-nya udah hit di sekitar Fibo retracement 0,5 0,6 ya, sekitar 79.000. Kemudian dia going up lagi dan akhirnya dia mampu nih reclaim ya box merah. Itu ada area resistance sebelumnya di sekitar 83.600-an. Once dia mampu break, retrace di sini ya, satu sebentar baru dia going up. Ingat, ini weekend closing 4 jam masih bullish nih teman-teman. Jadi ya next target kemana bro? Kalau memang dia lanjut naik lagi ya ini di sini ya, ada next area yang menurut saya ini kuat ya. Ini di sekitar 87.300-an sampai 88.300-an dolar. Ini menjadi next obstacle strongnya untuk si Bitcoin. Jadi balik lagi ini weekend ya, biasanya weekend itu penuh dengan manipulasi yang ya kita semua harus bersiap. Ya bisa aja nanti oh ini udah naik nih langsung balik kanan lagi, sideways lagi gini teman-teman ya. Jadi yang nanya Bitcoin untuk next target kalau dia lanjut naik, kuat naik ya ke sekitar berapa udah saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang sudah pasang long dan lain sebagainya mau cicil TP ya silahkan lah ya. Oke, kita akan bahas Baby ya. Ini adalah salah satu altcoin yang baru ya, ini Baby USDT. Kita lihat di toko kuning teman-teman. Ya kita lihat secara daily-nya memang ini benar-benar mantep ya. Ini tadi ATH-nya di 0,18171 dolar gitu ya. Dan balik lagi, kalau koin-koin kayak gini, ini saya sedikit reminder juga ya ke teman-teman semuanya. Udah berkali-kali saya bilang, kalau lihat koin baru dia ngepump kayak gini, jangan FOMO. Kalaupun kalian untuk trading udah untung, ambil. Ya, misalkan kalian udah trading lah, scalping mungkin dan lain sebagainya, udah cuan, mau TP ya silakan ya. Tapi kalau misalkan udah posisi di atas gini ya udah hati-hati sebenarnya ya. Walaupun kita nggak pernah tahu nanti apakah nanti dia naik lagi ke atas sini. Sorry, dia naik lagi ke atas sini. Oh naik lagi bro. Oh naik lagi baru kena banting ya, atau gimana gitu ya. Kita nggak pernah tahu titik teratasnya di mana maupun titik terbawah atau bottoming sebuah price action di mana gitu ya. Tepat gitu ya. Apalagi kita belum dapetin konfirmasi dan lain sebagainya, itu sangat-sangat sulit dan menurut saya udah mustahil lah ya untuk dapetin topnya tanpa adanya kita melihat adanya indikasi pelemahan momentum dan lain sebagainya secara teknikal gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat seperti ini ya, saya pribadi tidak tertarik untuk beli lagi ya. Buat apa gitu ya? Ngejar kereta yang kayak gini tuh udah sering kejadian gitu ya. Oke di sini naik, oke di sini naik, oke di sini mungkin kalaupun naik lagi masih mau beli gitu. Yakin teman-teman masih mau beli? Nggak lama kena banting, akhirnya nyangkut. Ya, dan saya sedikit reminder lagi, semua koin yang listing di Binance itu dari ATH atau week teratasnya itu turun rata-rata 75 sampai 95%, teman-teman. Ya dari awal listing. So, ya ini here we go. Ya kita kasih tahu bad newsnya aja. Kalau memang di sini menjadi topnya gitu ya. Kalau dia turun 90%-an, 80% ya dia balik ke harga 0,019 0,018 sekitar area itu teman-teman ya. Jadi hati-hati, sekali lagi saya reminder aja nih, hati-hati, jangan FOMO ya. Bisa aja nanti dia pancing orang lagi. Oke di sini kira-kira mau modam nih naik ngepam lagi ini bro ke 0,22. Kayaknya nih dibeli di sini bisa naik lagi nih, OTW $1 nih, $1 nih ya. Nggak lama akhirnya dia dalam gini dikasih naik dikit dan akhirnya lanjut turun kayak gini ya. Terus nasibnya yang beli di sini ya, beli di sini nasibnya sebelumnya udah cuan nih, sempet floating profit, wah floating loss, floating profit lagi, wah kayaknya kali ini nih ke $1, drop lagi, akhirnya ke 0,1 0,0 sekian ya. Jadi itu sedikit gambaran, saya cuman mau reminder aja. Tapi kalau untuk trading jangka pendek, teman-teman bisa perhatikan mana ini dulu ya.
untuk area ininya bisa diperhatikan. Oke, here we go. Ya, ini adalah area SNR sebelumnya. Ini sempat menjadi resisten, become support ya. Range-nya agak lebar di 0,1122 sampai 0,1299 dolar. Ya. So selama memang dia maintain ya, at least dia korektif di sini ya, teman-teman. Selama dia korektif di sini, dia maintain ataupun sideways di sini gitu ya. Ya, somehow dia break, nah ini bisa untuk lanjut naik lagi. Tapi ini hanya dimanfaatkan untuk trading ataupun scalping saja loh. Ya, tentu ini bisa drop lebih bawah kalau dia closing candle di bawah area 0,10668 dolar. Ya, ini untuk invalidation areanya. Jadi teman-teman kalau yang trading pun wajib sekali pasang stop loss. Kalau memang akhirnya dia kena banting keras dan lain sebagainya, kalian atau portonya nggak harus ke wipe out, nggak harus ludes semuanya. Ya, makanya pasang sabuk pengaman, yaitu adalah stop loss gitu. Ya, tapi selama dia masih maintain di area sini dan apalagi dia udah kita dapetin konfirmasi break gitu ya, nah ini bisa lanjut naik lagi. Nah, kita lihat yang lebih detail di time frame 1 jamnya gimana. 1 jam dia tiap kali dia testing nih, ya hampir lah mendekati EMA21, dia mendapatkan rebound yang lumayan. Ya. So, kalian juga bisa gunakan EMA21 sebagai salah satu tools untuk alat bantu teman-teman sekalian, dan mungkin bisa penempatan stop loss-nya juga kalian bisa perhatikan gitu ya. Untuk area yang bisa kalian lihat, oh di sini gua kena stop loss, gua udah siap. Nah, kayak gitulah intinya. Ya. Untuk secara time frame 1 jamnya ya memang kita perhatikan dulu aja di range ini. Ya, apakah nanti dia membentuk sebuah channel atau memang dari area sini jatuhnya dia udah going up, retest, kemudian lanjut naik lagi langsung gitu ya, nggak dikasih sideways dulu. Ya, bisa juga teman-teman. Cuman kalau misalkan kita gunakan Fibo ya dari internalnya aja, dari di sini ke high-nya. Ya. Dan ya, kita lihat dia testing di 0,6 nih. Tuh. Di Fibo 0,6 ada apa aja, EMA21 dan di retracement 0,6 golden ratio tuh. Ya, di sekitar 0,1355 dolar. Kemudian so far sih mantul teman-teman, tapi sekarang posisinya lagi ada sedikit rejection. Jadi ya sekali lagi prepare, kalau memang nanti dia udah break ya mungkin akan visit ke high level sebelumnya atau bikin new ATH. Tapi kalau dia breakdown lagi rejection, ya mungkin kita bisa perhatikan di range area channel yang tadi juga sudah saya mention untuk teman-teman semua. Ya, jadi ini sangat-sangat tricky. Ini koin baru, resikonya besar kalau memang kalian baru mau masuk spot. Ya, bukan yang nggak bisa untung, tapi ya secara risk and rewardnya udah kurang bagus sebenarnya. Cuman balik lagi ke keputusan teman-teman masing-masing. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.